السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. اللهم ارزقنا أولادا أبرار صالحين مؤمنين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang baik, yang soleh, yang beriman, ya Allah, yang menjadi permata hati kami, yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Engkau adalah Maha Pemberi. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu Anda, menolong Anda, memberikan barokahnya kepada Anda, memberikan rezeki yang halal dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. InsyaAllah pada pagi hari ini pendidikan anak tentang keutamaan anak soleh. Pendidikan anak dalam Islam tentang keutamaan anak soleh. Kita semua sebagai orang tua selalu berharap, selalu berdoa, selalu berusaha semaksimal mungkin agar supaya anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Sungguh berbahagialah para orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang benar, sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, membantu orang tuanya, yang selalu membahagiakan orang tuanya, yang membawa nama baik orang tuanya, yang menjadikan keluarga wangi seperti bunga dan tidak mencemarkan nama keluarga. Sungguh berbahagialah para orang tua. Ini adalah taufik, pemberian istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Kalau ada orang mati seluruh amalnya putus kecuali 3 ini yang tidak putus. Apa itu? Yang pertama-tama sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang barangnya itu tetap ada terus dan dimanfaatkan. Bangun masjid, membuat sumur-sumur, kemudian juga dia mewakafkan Al-Qur'an, mushaf, atau sekolahan, panti asuhan, rumah sakit dan yang lainnya. Sedekah jariyah. Walaupun orang sudah meninggal dunia tetap dapat kiriman terus, karena ini adalah hasil usaha dia dulu sebelum mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dia ajarkan ilmunya dan orang-orang mengamalkan ilmu itu, maka dia setelah meninggal dunia tetap dapat kiriman terus dari mereka-mereka yang mendapatkan ilmu daripadanya. Kemudian ilmu itu oleh mereka-mereka disebarkan kepada muridnya, tambah lagi kirimannya, tambah banyak, dan semakin lama semakin banyak. Yang ketiga adalah atau anak soleh yang mendoakan dia. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak sudah meninggal dunia, ibu sudah meninggal dunia, ini anak soleh yang Masya Allah hubungannya dengan Allah baik. Dia salat dengan baik, dia salat tahajud, dia baca Quran, dia sedekah, hubungannya dengan manusia baik, dia puasa dan berbagai macam kesolehan dilakukan.
maka orang tuanya dapat kiriman terus. Di kuburan itu orang tuanya senang luar biasa karena dapat kiriman dari anaknya, anak soleh yang ini merupakan hasil usaha dia dulu ketika dia di dunia. Jadi orang tua itu di kuburan senang, bapak ibu di kuburan senang didoakan anaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah ibu dan bapak hamba. Wahai Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba ketika hamba masih kecil ya Allah. Waduh, orang tua itu senangnya bukan main. Di kuburan mereka dapat kiriman yang luar biasa dari doa-doa anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang Islam. Ada kalanya orang tua itu mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang tua, bapak dan ibu merasa amalnya tidak sampai seperti itu. Lalu dia tanya, ya Allah, ay Rabbi, ayyu syai'in hadha, wahai Allah, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan derajat yang demikian tinggi, yang demikian mulia? Lalu dikatakan kepadanya, waladuka istaghfara laka, karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu, anakmu selalu mendoakan kamu, dan berkat doa-doa anakmu itu kamu mendapat derajat yang sangat tinggi, yang amalmu tidak sampai kepada derajat seperti itu. Subhanallah. Alangkah beruntungnya, alangkah berbahagianya, alangkah suksesnya para orang tua yang telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh, menjadi permata hati yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak kita agar mereka semua menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi permata hati kita, penyejuk hati, penyedap mata, yang menyenangkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan semoga Allah selalu memberikan kepada anda cahayanya sehingga selalu berada dalam keadaan terang benderang. Anak adalah merupakan perhiasan dunia. Anak merupakan perhiasan dunia. Ada kalanya anak bisa menjerumuskan, ada kalanya anak bisa menyelamatkan. Yang jelas anak itu menyenangkan. Allah menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan duniawi adalah anak. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat nomor 14, Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, ila akhiril ayat. Jadi Allah telah menghiaskan kepada manusia itu cinta kepada syahwat terhadap wanita, kepada istrinya, kemudian juga cinta kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak. Perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, itu semua adalah perhiasan dunia. Jadi termasuk anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah juga mengatakan di ayat yang lainnya, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat nomor 46. Allah menyebutkan, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak-anak, harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Jadi memang anak-anak ini adalah nikmat dari Allah. Orang tua itu senang punya anak. Semakin mesra dalam rumah tangga, semakin erat hubungan dalam keluarga dengan adanya anak-anak.
Hanya saja anak-anak ini perlu diarahkan agar menjadi anak yang soleh. Karena kalau anak-anak ini tidak diarahkan menjadi anak yang soleh, mereka justru akan menjerumuskan. Di dalam Al-Quran Allah banyak juga berfirman tentang para orang tua yang terfitnah oleh anak-anaknya, yang mereka dikalahkan oleh anak-anaknya, sehingga mereka menuruti kemauan anak-anaknya yang menyimpang dari syariat Allah. Sehingga orang tua ini pun mendapatkan dari Allah keburukan-keburukan karena dia tidak memperhatikan anaknya, sehingga anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Allah banyak menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Anfal ayat nomor 28. Surat Al-Anfal yaitu surat ke-8 ayat nomor 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah, hanya saja hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian, kau diuji. Dan bahwasanya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Kita diuji dengan anak-anak kita, dengan harta kita. Apakah kita mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan Islam yang benar, sehingga mereka menjadi anak yang soleh, ataukah kita biarkan mereka seperti itu? Kita biarkan mereka enggak ngerti agama, enggak tahu agama, tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak tahu agamanya. Allahu Akbar. Ini adalah fitnah, ini adalah ujian. Di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64, ayat nomor 14 dan 15, Allah mengatakan di sana, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh-musuh bagimu. Maka hendaklah kamu waspada, kamu hati-hati terhadap mereka. Jadi ada kalanya anak itu enggak baik karena memang orang tuanya tidak mendidik dengan pendidikan yang baik. Akhirnya anak-anak ini menjadi musuh-musuh orang tua. Anak-anak ini justru menjerumuskan orang tua karena orang tua kadang hatinya lemah, terlanjur cinta kepada anaknya. Sementara anaknya menyimpang, dia terpaksa mengikuti kemauan anak-anak itu, padahal jelas-jelas menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini adalah buah daripada pendidikan yang salah, salah asuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak soleh. Kita sangat takut akan hal itu, dan mudah-mudahan Allah dengan kemurahannya, dengan cinta dan kasih sayangnya, Allah sayang kepada kita semuanya, dan Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang bermanfaat untuk kita para orang tua, yang membantu orang tua untuk selalu taat kepada Allah. Anak-anak yang mengingatkan para orang tua apabila orang tua itu lupa. Anak-anak yang selalu menasihati orang tua apabila orang tuanya jauh dari agama. Masya Allah, ini adalah rezeki dari Allah, rezeki yang luar biasa, rezeki berupa anak yang soleh. Maka dari itu para orang tua kalau punya anak soleh jangan disia-siakan. Itu rezeki istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi anak yang soleh. Kemudian juga bahwasanya setan itu tidak pernah putus asa untuk selalu menyesatkan anak-anak kita. Setan enggak pernah diam. Dia selalu berusaha maksimal untuk menyesatkan anak-anak kita. Maka dari itu kita perlu sangat waspada daripada tipu daya setan ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, surat nomor 17, ayat 62 sampai 64. Surat Al-Isra ini juga mempunyai nama surat Bani Israel. Surat ke-17 ayat 62 sampai ayat 64. Allah mengatakan di sana, Allah mengkisahkan tentang iblis yang hendak menggoda anak cucu Adam. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila.
qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah mengkisahkan di sini tentang ucapan iblis. Iblis mengatakan, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Jadi iblis ini merasa iri, dengki karena manusia Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang iblis berjanji kalau dia dikasih umur panjang sampai kiamat, maka dia akan menyesatkan semua keturunan Nabi Adam, semua manusia, termasuk anak cucu kita, kecuali sebagian kecil yang mereka orang-orang yang ikhlas, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan berusaha untuk menyesatkan anak-anak kita. Syaitan tidak putus asa. Seluruh cara, seluruh sarana ditempuh oleh iblis untuk menyesatkan. Allah berfirman di ayat nomor 63, pergilah, wahai iblis, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semuanya, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan melainkan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Jadi ayat ini jelas gamblang menerangkan kepada kita, syaitan tidak pernah putus asa menggoda manusia. Dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan anak-anak kita. Rasulullah SAW juga telah menerangkan masalah ini di dalam riwayat Muslim melalui jalan Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atis syaitan fajtalathum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu lurus, semuanya baik. Lalu kemudian datang syaitan yang menyesatkan mereka. Maka dari itu kita selalu perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak-anak kita dan memberikan kepada mereka pengertian, penjelasan agar mereka dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan, agar mereka selalu waspada daripada tipu daya syaitan, janji-janji syaitan, janji-janji bohong, sehingga anak-anak kita terjaga darinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Kemudian pembahasan yang terakhir untuk pagi hari ini juga penting. Karena kalau kita para orang tua ingin mempunyai anak soleh, maka orang tuanya juga harus soleh. Bapak dan ibu harus soleh. Insya Allah anak-anak akan soleh. Bahkan kesolehan bapak dan ibu menjadikan anak-anak itu dijaga oleh Allah. Anak-anak itu dipelihara oleh Allah karena kesolehan bapak dan ibu. Ada satu pepatah yang sangat bagus. Pepatah ini berbunyi, kaifas taqamadzil wal'udu a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu akan lurus sedangkan bendanya bengkok. Bapak dan ibu adalah benda, anak-anak adalah bayang-bayang. Kalau bapak dan ibu bengkok, insya Allah anak-anak bengkok. Kalau bapak dan ibu lurus, insya Allah anak-anak akan lurus. Dan subhanallah, kesolehan bapak dan ibu ini ada pengaruhnya. Orang tua yang soleh, anaknya dijaga oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat nomor 34. Kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd.
Jadi keturunan itu sebagian dari sebagian yang lain. Artinya ada pengaruh antara orang tua, antara kakek dengan cucu-cucunya. Orang tua yang baik, sumber yang baik, insya Allah mengeluarkan sesuatu yang baik. Mengeluarkan sesuatu yang baik. Insya Allah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian juga ada sebuah ayat yang sangat indah dan menarik untuk kita kaji di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat nomor 82. Itu tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Waktu itu Nabi Khidir membetulkan tembok milik dua anak yatim yang kemudian oleh Nabi Musa ditegur ya. Sampai akhirnya Nabi Khidir mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Jadi Nabi Khidir membetulkan tembok itu karena kesolehan orang tua daripada dua anak yatim tersebut. Jadi karena kesolehan dua anak yatim, orang tua dua anak yatim tersebut. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Jadi karena kesolehan ayahnya, kesolehan orang tuanya, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengecewakan orang tuanya yang soleh itu. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, yang dimaksud dengan orang tua di sini, yang dimaksud dengan ayah di sini adalah kakek yang ketujuh. Rawa Ibnu Katsir annal jadda sabi'a kana salihah fa nafa'allahu bihil hafid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan riwayat bahwa yang dimaksud soleh di sini adalah kakeknya yang ketujuh. Itu soleh, sehingga manfaatnya itu sampai kepada cucu-cucunya. Insya Allah kalau bapak baik, ibu baik, insya Allah anak-anaknya dijadikan oleh Allah baik. Dijadikan oleh Allah baik. Bahkan bukan hanya itu, insya Allah nanti di surga bisa kumpul sama-sama di surga. Yang penting adalah iman. Walaupun anaknya itu mungkin amalnya kurang, tidak seperti bapak dan ibunya, insya Allah anaknya oleh Allah disertakan dengan mereka karena kesolehan bapak dan ibunya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur. Surat At-Tur, surat nomor 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ya. Jadi di sini kalau kita melihat tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang mukmin. Istri-istrinya diangkat derajatnya, anak cucunya diangkat derajatnya di surga, walaupun amalannya kurang. Karena apa? Karena kesolehan orang tuanya. Diangkat derajatnya, kumpul di surga semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan di dunia dan di surga dengan keluarga kita semuanya. Alangkah senangnya kalau kita kumpul di dunia dan kumpul lagi di surga nanti. Jadi di sini Allah memasukkan anak-anak ke dalam surga karena kesolehan orang tuanya. Tentu anak-anak yang beriman, bukan anak-anak yang kafir. Memang benar seseorang itu akan mendapatkan hasil usaha sendiri. Ya, Allah berfirman di surat An-Najm ayat 53 ayat surat ke-53 ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa seseorang itu tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Ini benar. Dan anak itu adalah merupakan hasil usaha orang tuanya. Anak adalah hasil usaha orang tua. Maka dari itu,
kepada para bapak, para ibu, para orang tua, kepada kita semua. Mari kita menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Kita menjadi semakin taat kepada Allah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Dengan harapan nanti Allah jaga anak-anak kita. Allah pelihara anak-anak kita. Sampai-sampai ada salah seorang yang soleh mengatakan, Ya bunayya, inni la astakthiru minas salati li ajlik. Wahai putraku, aku sekarang ini banyak salat, banyak ibadah karena Allah dan dengan harapan supaya Allah nanti menjaga kamu. Subhanallah. Jadi orang tuanya menjadikan dirinya semakin saleh karena orang tuanya ini berharap Allah nanti jaga anak-anaknya, dan ini adalah merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga perlu diperhatikan para orang tua, bahwa kalau kita kepingin punya anak yang soleh, orang tuanya menjadi orang-orang yang soleh, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, insya Allah orang tua semakin soleh, anak-anak semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnul Musayyib atau Sa'id ibnul Musayyab, sama saja, rahimahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan, Inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati. Ada kalanya ketika aku salat, aku ingat anak-anakku, lalu aku tambah lagi salatku. Aku salat ingat anak-anakku, aku tambah lagi salatku, karena aku berharap anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesolehanku. Lalu beliau mengatakan, Waqad ruwiya anna Allah yahfadus salih fi sab'atin min dzurriyyati. Yang mana telah diriwayatkan bahwa Allah menjaga keturunan orang-orang yang saleh sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 82, juga di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 196. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Jadi orang-orang soleh itu oleh Allah dijaga keturunannya sampai 7 turunan. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, inilah materi yang singkat tentang keutamaan anak soleh. Kita para orang tua selalu berharap, berusaha, berdoa, dan kita mengerahkan segala kemampuan kita demi untuk anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Karena sekali lagi anak-anak adalah merupakan aset kita, aset yang pasti adalah anak-anak kita, aset kita. Orang tua perlu memberikan contoh, karena terus terang saja kita sering melihat para orang tua itu senang menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam. Orang tuanya senang anaknya pakai jilbab, anaknya pakai busana muslim, Masya Allah orang tua senang. Tapi kita lihat para orang tua, para ibu ketika menjemput anaknya, mereka datang, para ibu tidak memakai jilbab, mereka datang dengan pakaian yang ketat. Sementara dia membanggakan anaknya, Alhamdulillah anak saya pakai jilbab, Alhamdulillah anak saya di sekolah Islami. Sementara ibu tidak memberikan contoh. Subhanallah. Anak ibu sudah baik, anak ibu sudah mendapat pendidikan di sekolahan, tapi ibu tidak memberikan contoh. Padahal di rumah itu lebih berpengaruh daripada di sekolahan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, mencurahkan cinta, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang menjadi permata hati, yang membahagiakan para orang tua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak pendengar setia Radio Dakwah Islam Indonesia FM, baru saja materi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, dan di sini kami mengundang Anda untuk melontarkan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan beliau di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan anak yang soleh.
Dan mitra pendengar setia, adapun SMS yang bisa Anda hubungi untuk melontarkan pertanyaan Anda, yaitu di 085233244888. Sekali lagi di 085233244888. Kami mengimbau pertanyaan hendaklah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Bila mana terdapat pertanyaan yang tidak sesuai, kami mohon maaf, kami tidak bisa menghandle pertanyaan Anda. Baik, karena waktu sudah masuk, kami langsung membacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak sulit sekali disuruh belajar. Sholat kalau tidak diingatkan pura-pura lupa. Doa apa Ustadz agar anak saya selalu ingat sholat dan mau belajar tanpa harus saya suruh-suruh? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak ya, cuma tidak disebutkan usianya berapa. Yang jelas pokoknya orang tua itu berkewajiban selalu membimbing, selalu menyuruh, selalu menjelaskan. Kemudian juga berdoa agar supaya anak-anaknya itu selalu mau sholat. Bahkan kalau anak itu kecil ya, perlu juga kadang diberi motivasi dengan hadiah. Dengan hadiah, mungkin kalau kamu nanti sholat subuh, saya kasih hadiah ini. Itu anak kecil tidak apa-apa. Untuk motivasi, nanti kalau sudah kuat imannya, maka hadiahnya ditinggalkan. Karena dia sudah kuat imannya. Itu juga cara Rasulullah SAW untuk mengambil hati orang yang masih lemah hatinya. Jadi begitu. Jadi yang penting ibu atau bapak jangan pernah putus asa. Selalu disuruh dengan sopan, dengan dengan lemah lembut. Jangan dimarahi, jangan dipukuli. Apalagi zaman sekarang sudah bukan zaman kekerasan seperti itu. Mungkin orang-orang dulu dengan memukul anaknya dan yang lainnya. Ya, sekarang sudah bukan zamannya lagi. Ya, dengan lemah lembut, dengan cinta. Yang penting pokoknya bapak dan ibu itu dari hati. Dari hati. Ada cinta kepada anak dari hati. Sayang kepada anak dari hati yang paling dalam. Sehingga ketika menyuruh anak pun itu juga dari hati. Insya Allah hati ibu dan hati bapak nyambung dengan hati anak. Kemudian juga jangan lupa doa. Doa kalau malam itu doa, sholat tahajud doa. Sambil bayangkan anaknya. Insya Allah oleh Allah didengarkan. Dan tugas kita adalah seperti itu. Kita menjelaskan, menerangkan, mengarahkan, memberi contoh, memberi motivasi. Seperti itu. Dan jangan pernah putus asa. Seandainya pun tetap anak itu nakal, ya jangan putus asa. Lagi diuji oleh Allah dengan anak seperti itu. Yang penting teruskan. Dan mudah-mudahan Allah SWT membantu bapak dan ibu. Agar supaya anak-anaknya mudah belajar dan selalu mau sholat. Selalu mau sholat. Kemudian juga ceritakan fadilahnya sholat. Kamu kalau sholat nanti kamu akan menjadi begini, begitu. Terangkan fadilah-fadilah sholat, keutamaan sholat. Sehingga anak itu menjadi anak yang senang dengan sholat. Termotivasi untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang budiman, orang tua Ana sudah wafat. Ana sering mimpi, kadang Ana dipeluk, dicium, terutama Umi Ana. Pak Kiai, kenapa Ana kok masih sering mimpi padahal sudah hampir 7 tahun dari Bu Heni Zuhro, Jalan Panglima Sudirman, Batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi ini sering mimpi orang tuanya ya. Orang tuanya sudah meninggal 7 tahun yang lalu, tapi sering mimpi. Ya, berbahagialah Anda, berbahagialah Anda. Karena pada hakikatnya memang orang yang sudah meninggal dunia itu bisa datang kepada orang-orang yang hidup melalui mimpi-mimpi. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan umat Islam. Jadi memang orang sudah mati bisa datang kepada orang hidup dalam mimpi-mimpinya. Nah, di situ kalau kita melihat orang yang sudah mati datang dalam mimpi kita, orang tua kita atau yang lainnya, kita lihat. Kalau memang keadaannya menyenangkan, pakai baju putih, bersih, berseri-seri, nah memang dia dalam keadaan bahagia. Dia bahagia di sana. Bersyukurlah Anda kepada Allah, bersyukurlah karena dia bahagia di sana.
Tapi kalau kita mimpi ternyata orang yang sudah mati dalam keadaan yang susah, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan sakit, ya memang dia keadaannya seperti itu. Dia butuh doa, dia minta doa, doakan terus. Dia dalam keadaan susah sekarang. Itu benar. Dan para ulama telah menyebutkannya. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Bicara panjang lebar seperti ini. Jadi walaupun 7 tahun mimpi tidak apa-apa. Bagus itu. Apalagi orang tuanya dalam keadaan yang menyenangkan, berseri-seri, pakaiannya bersih, Masya Allah. Dipeluk, dicium, Masya Allah. Mudah-mudahan ini mimpi yang baik. Mudah-mudahan orang tua Anda dalam keadaan baik di sana, di alam kubur sana. Dan yang penting doakan terus orang tua. Insya Allah doa-doa kepada orang tua itu juga fadilahnya kembali kepada anak sendiri. Ya, walaupun 7 tahun itu tetap, jangankan 7 tahun, sudah kadang ratusan tahun. Ada orang mimpi ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Yang penting sifatnya seperti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya shadiqah atau ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi memang ada itu mimpi yang baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadikan anak soleh di zaman sekarang ini? Saya sering takut dan khawatir, mohon solusinya. Makasih tak terhingga Pak Kiai. Wassalamualaikum Ibu Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Allahumma amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang zaman sekarang ini ya zaman seperti ini ya. Ya kita harus lebih waspada dalam mendidik anak. Orang tua takut, orang tua khawatir sangat wajar. Karena sekarang ini banyak ajaran-ajaran sesat. Kemudian juga narkoba demikian bebas. Kemudian juga pergaulan bebas, seperti itu. Jadi orang tua yang takut dan khawatir itu sangat wajar. Terus solusinya bagaimana? Solusinya di antara solusi yang paling penting untuk ibu dan semuanya adalah lingkungan. Kita pilihkan untuk anak itu lingkungan yang baik. Kita pilihkan untuk anak lingkungan yang baik. Kalau berada di lingkungan yang kurang baik ya diusahakan pindah semampunya. Kalau mampu pindah, cari lingkungan yang baik. Demi apa? Demi anak-anak kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang anak itu lahir di atas fitrah, masih bersih. Yang membuat dia keluar dari fitrah itu lingkungannya, orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Yang membuat dia keluar dari fitrah adalah orang tuanya. Menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Jadi lingkungan ini perlu. Kemudian hendaklah ditanamkan kepada anak itu semenjak kecil pendidikan agama. Semenjak kecil, terus pendidikan agama, terutama akidah, tauhid. Karena insya Allah ketika anak kecil itu diberi masukan itu menempel, menancap seperti kita memahat di batu. Jadi benar-benar kuat tahan lama. Sementara kalau sudah besar, maka ibaratnya kita memahat di air, percuma saja. Kita pahat ya kembali lagi. At-ta'allumu fis shighar kan naqshi 'alal hajar, wa at-ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma'. Jadi pendidikan waktu masih kecil itu ibaratnya kita memahat di batu, kuat insyaallah. Dan kalau sudah besar terlambat, ibaratnya memahat di air, tapi insyaallah ada bermanfaat juga. Jadi pendidikan. Kemudian juga ibu mengawasi anak, diawasi. Kalau ibu perlu tahu siapa temannya dia, di luar sana dia bergaul dengan siapa, itu perlu sekali. Kemudian juga ibu memilihkan sekolah-sekolah yang islami. Sebagaimana kemarin telah disinggung hari Rabu yang lalu, diusahakan cari sekolah yang tidak campur laki perempuan. Karena kalau sekolah campur laki perempuan satu kelas seperti itu ya kita nggak bisa berharap banyak. Karena di pikiran dia itu hanya ada ya pacaran, ya hubungan dengan lawan jenis seperti itu.
Kemudian juga kewajiban ibu adalah mengajarkan kepada anak Al-Quran, ajarkan ngaji Quran, ajarkan maknanya Quran, apa artinya Quran itu, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, ibu doa kepada Allah, bangun malam. Kemudian kalau sholat juga, kalau sujud doakan anak, ingat anak, mohon kepada Allah dari hati yang ikhlas. Insyaallah Allah dengar. Dan juga tadi telah disebutkan bahwasanya orang tuanya berusaha menjadi soleh, ibu menjadi orang yang solihah, perbaiki diri, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Insya Allah kesolehan ibu menjadikan Allah itu menjaga anak-anak ibu, seperti itu. Yaitu insya Allah diantara solusinya insya Allah. Jadi takut khawatir itu wajar. Yang penting adalah ketakutan dan kekhawatiran itu menjadikan kita semakin waspada, semakin hati-hati dalam mendidik anak kita, dan kita tidak pernah membiarkan mereka, mengabaikan mereka, tapi selalu kita berikan perhatian yang penuh kepada mereka. Karena anak-anak adalah aset kita. Anak itu aset kita, yang pasti anak kita. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau kita sedekah untuk sekolah umum, bukan sekolah agama, apakah juga sedekah jariah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang amalan yang tidak terputus ya, sedekah jariah. Bagaimana kalau sekolah umum? Nah, insyaallah sekolah umum kalau memang ibu niatnya atau bapak ya, ibu atau bapak niatnya supaya nanti anak-anak didik itu menjadi anak yang baik. Kemudian mereka melanjutkan sekolahnya lagi menjadi sarjana-sarjana, dokter-dokter yang Islam. Itu dari niatnya. Karena walaupun sekolah umum, yang sekolah sana kan juga banyak orang Islam. Dan juga banyak dari sekolah umum itu yang kemudian melahirkan anak-anak yang para sarjana, para cendekiawan, intelektual yang berjuang untuk Islam. Jadi kalau yang penting kembali kepada niatnya. Kalau memang niatnya pada akhirnya intinya kepada Islam wal muslimin, insyaallah itu termasuk sedekah jariah. Karena walaupun sekolah umum ya, sekolah umum kita lihat sekarang ini Masya Allah sekolah umum tapi agama diperhatikan, gurunya memberikan bimbingan-bimbingan agama, ada pondok-pondok pesantren kilat agama, itu bagus Masya Allah, perlu didukung. Yang penting tetap intinya nanti arahnya untuk Islam wal muslimin. Mudah-mudahan dari niatnya oleh Allah ditulis sebagai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, ana menikah tanpa ridho orang tua, terutama ibu. Karena ibu idealis ya, dengan menginginkan menantu yang perfect secara mata kepala, cantik, kaya, pegawai negeri dan seterusnya. Sementara anak lebih mengutamakan dinnya. Apakah anak termasuk anak durhaka? Apa yang harus anak lakukan Ustadz? Di sisi lain anak tidak ingin menyakiti mereka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang jadi masalah, apakah pernikahannya telah terjadi atau belum? Kalau sudah terjadi ya sudah nasi sudah menjadi bubur. Jadi saya tidak bisa jawab di radio kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi pernikahannya saya nggak bisa menjawab di radio ini karena menyangkut kasus, menyangkut masalah pribadi. Jadi sebaiknya ditanyakan aja langsung ketemu saya atau di HP saya juga boleh, karena menyangkut kasus ya, masalah pribadi ya. Saya nggak bisa jawab di radio ini. Jadi mohon maaf, silakan masih boleh menghubungi saya lewat HP. Ya, insyaallah nanti akan ada jawabannya. Yang jelas pokoknya diusahakan jangan sampai kita nyakiti orang tua, jangan sampai kasihan orang tua kita itu. Ibu kita itu Masya Allah mengandung kita 9 bulan lebih dalam keadaan payah, di atas payah. Ketika melahirkan susah payah, ya Allah. Saya tadi pagi dengan istri mengunjungi orang yang mau melahirkan. Masya Allah luar biasa. Dilakukan semua demi anaknya, susah payah, sakit, ya Allah, demi anak semua itu. Apalagi nanti mungkin kalau nggak bisa dilahirkan dengan cara yang normal, dioperasi demi anak semuanya, keluar biaya yang banyak,
Setelah anak itu keluar, dirangkul, disusui dengan cinta dan kasih sayang, ibu dengan ikhlas memberikan air susunya. Kadang tidak punya uang, utang demi anaknya. Yang penting anak saya ini senang, anak saya bahagia, anak saya sukses. Ya Allah, orang tua kita, bapak kita kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, semuanya dilakukan. Cari harta yang halal untuk anaknya supaya anak jadi yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan kita bukan termasuk anak yang durhaka. Ya itu mungkin jawaban saya. Kalau masih mau ditanyakan masalah yang berkaitan dengan masalah pribadi, silakan dihubungi di HP saya nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana baru umur 3 tahun. Anak aku baru umur 3 tahun. Untuk membiayai udah terasa berat dengan alasan ekonomi. Bolehkah menurut Islam untuk KB atau membatasi punya anak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya baru 1, umurnya 3 tahun. Membiayai terasa berat, alasan ekonomi. Bolehkah KB? KB kalau niatnya membatasi anak itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah untuk kalau tahdidun nasl, membatasi anak itu tidak boleh. Yang boleh tandimun nasl. Tandimun nasl itu mengatur jarak kelahiran anak. Dan itu pun juga alasannya bukan faktor ekonomi. Alasannya mungkin biar enggak repot ketika mendidik yang ini, biar 2 tahun lagi nanti ngatur jarak karena enggak apa-apa. Yang penting alasannya bukan faktor ekonomi. Karena kalau alasannya faktor ekonomi berarti kita ini enggak iman kepada Allah. Yang beri rezeki itu Allah. Jangan khawatir masalah rezeki. Kemudian menyekolahkan anak pun enggak harus di sekolah-sekolah yang mahal, enggak harus. Yang penting adalah pendidikan agama dulu. Pendidikan agama nomor 1. Jadikan anak-anak Anda itu yang mengerti Quran, memahami Quran, menjadi anak yang soleh, seperti itu. Kemajuan seorang yang modern itu identik dengan akhlak, Apa artinya kalau misalnya modern, sekolah ini teknologi macam-macam, tapi akhlak moral hancur? Apakah itu modern? Jadi jangan khawatir ya. Masalah ekonomi, yang penting Anda takwa, suami takwa, semuanya takwa, rezeki oleh Allah diatur. Mungkin banyak, mungkin sedikit, yang penting ada. Dan Rasulullah memerintahkan kita punya anak yang banyak. Dan tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Tujuannya akhirat. Jadi membatasi anak itu tidak boleh. Kalau ngatur jarak kelahiran anak boleh. Dan itu pun bukan karena faktor ekonomi, karena faktor yang lainnya, karena kesehatan, karena faktor mungkin masalah pendidikan, seperti itu. Jadi rezeki itu Allah. Ya, jangan khawatir masalah rezeki. InsyaAllah ditanggung oleh Allah semuanya. Hanya memang ada orang kaya, ada orang miskin, ada fakir, itu semuanya ada. Tapi semuanya oleh Allah diberi rezeki. InsyaAllah kalau orang itu takwa enggak akan mati kelaparan. Kemudian pendidikan pun tidak harus pendidikan yang formal, informal pun juga boleh, silakan. Yang penting agama nomor 1. Anak itu menjadi anak yang soleh, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah anak yang dipercaya menyimpan harta orang tua saya mengeluarkan zakatnya tanpa sepengetahuan? Hukumnya di mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak ini dipercaya orang tua menyimpan hartanya, lalu dia mengeluarkan zakatnya tanpa sepengetahuannya. Lah ini masalahnya, kenapa kok dia mengeluarkan tanpa sepengetahuannya? Mestinya kan sepengetahuan orang tua dulu, musyawarah, keluarkan zakatnya. Kecuali kalau memang orang tuanya tidak mau mengeluarkan zakat, maka di sini anak boleh mengeluarkan zakatnya tanpa sepengetahuan orang tua, boleh. Dan ini bukan anak durhaka, ini anak yang Masya Allah, ini anak yang malah ingin menyelamatkan orang tuanya. Jangan sampai orang tua itu tidak mengeluarkan zakat. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada dasarnya orang tua ingin menjadikan seorang anak yang mahir umum dan agama. Namun sekolah yang ada saat ini
mendikotomikan dua ilmu tersebut. Bagaimana? Yang salah kurikulum salahkah atau sistem kurikulum sekolah atau sistem pendidikan di negeri? Tolong jelaskan, syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga telah kita bahas ya yang lalu. Jadi memang sekarang ini ada kesan dibeda-bedakan antara pendidikan agama dan umum. Padahal mestinya anak-anak Islam ini kuat agamanya dan kuat ilmu umumnya. Jadi kuat segala-galanya.